Strike Back Mania. Kehidupan masyarakat Kepulauan Selayar memang terkenal dengan budaya maritim yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oke, Strike Back Mania, kali ini saya akan mengikuti kegiatan nelayan di Kepulauan Selayar untuk menangkap ikan menggunakan alat tangkap tradisional seperti ini, namanya sero atau bila, Pak ya. Pak Mading merupakan nelayan sero dari Batang Mata, Kepulauan Selayar. Sero adalah alat tangkap ikan tradisional yang biasanya dipasang di laut dangkal. Alat tangkap ini merupakan jenis perangkap yang berfungsi menangkap ikan mengikuti arus pasang surut air laut. Biasanya Pak Mading mengambil hasil sero ketika air pasang karena ikan lebih banyak yang terbawa masuk ke dalam perangkap. Sero dibentuk dari kayu yang tersusun secara rapi dengan pola tertentu. Wah, dapat ikan apakah itu, Pak Mading? Ikan muru. Ikan muru itu? Ikan muru. Oh, dapat ikan muru, Pak Mading. Kalau saya dapat sotong ini. Pak, kalau sotong di sini biasanya berapa harganya dia, Pak? 1 kilo berapa, Pak? Ini kalau berapa? biasa 3 ekor. 3 ekor. Harganya berapa itu, Pak? 3 ekor. 35, 40. 35, 40. Oh, lumayan, Pak. Oke, tinggal kita taruh di tempat itu, Pak ya? Iya. Ember itu ya. Ukuran sero di setiap daerah biasanya berbeda-beda. Semua tergantung dari jenis ikan yang ingin ditangkap. Rata-rata panjang bagian utamanya mencapai 3-6 meter dengan lebar 2-3 meter dan tinggi kurang lebih 2 meter. Bagian dalam atau ujung sero dibuat untuk mengerucut agar ikan mudah masuk tapi susah untuk keluar. Oke, jadi ikan-ikannya tadi udah kami giring sampai petak yang paling ujung. Ini untuk penampungan ikannya, Pak ya? Iya. Ini udah terkumpul semua ikannya di sini. Nah, tapi sebelum kita ambil ikannya, kita buang dulu sampahnya, Pak ya? Iya. Biar nanti gampang ketika ngambil ikan. Iya. Ujung sero yang menyempit juga berfungsi sebagai pemecah ombak, sehingga sero tidak mudah rusak meskipun diterjang gelombang kuat. Jadi ternyata nggak mudah buat nangkep ikan walaupun udah sekecil ini loh ruangannya. Kenceng banget dia berenangnya. Ini cuma ada dapat 2 ekor. Kalau Bapak yang nangkap langsung dapat banyak karena sudah ahlinya. Yang namanya bisa itu terkadang karena terbiasa ya Strike Back Mania. Saya cukup kesulitan karena ini baru pertama kalinya bagi saya memainkan ikan dari dalam sero. Saya dapat ikan buntal, size-nya lumayan besar dan ini durinya tajam-tajam sekali dia. Tuh. Kita ambil, Pak ya? Iya. Kita ambil. Ada pula nih ikan lionfish dia. Bahaya ini kalau tertusuk sakit sekali, Pak ya? Iya, sakit itu. Nah, kalau ikan ini nggak kita ambil. Kita keluarkan saja, Pak ya? Sebagai alat tangkap pasif, kita tidak bisa menentukan ikan apa saja yang masuk ke dalam perangkap raksasa ini. Selama ikan atau hasil sero bisa diambil dan dikonsumsi, maka itu menjadi berkah tersendiri bagi para nelayan sero, seperti Pak Mading. Oke, sekarang giliran Bapak nih yang nangkep ikan. Soalnya kita dikejar oleh waktu. Jadi setelah ini ikannya diangkat, langsung kita bawa ke pasar. Sebelum dijual hasil tangkapan kita nih, kita pilah-pilah dulu, diikat seperti ini, dipisah-pisah, Pak ya, menggunakan tobok. Jadi tobok ini berasal dari ini bagian yang bakal jadi kelapa, Pak ya. Kalau di tempat saya namanya manggar namanya, tapi yang sudah tua. Jadi dia kuat sekali. Tali sabut kelapa memang kerap digunakan oleh nelayan sebagai tali ikat. Satu ikat seperti ini. Ini ada sekitar 20-an ekor, Pak ya. Biasanya harga berapa, Pak, kalau segini dijual? 30.000. Oh, 30.000 segini lumayan, Pak ya. Strike Back Mania, Laut Sulawesi memang memiliki potensi besar di dunia perikanan.
Bukan hanya ikan-ikan pelagis dan penghuni karang dangkal saja, melainkan juga ikan-ikan penghuni laut dalam. Saya pun jadi teringat ketika trip memancing di daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di Laut Morowali. Menggunakan umpan metal jig seberat 300 gram, sebuah sambaran kuat saya rasakan dari kedalaman lebih dari 15 meter. Strike! Ini tadi pakai jig 500, saya ganti pakai 300 yang lebih pipi dia, mau dia. Tarikan ikan begitu bertenaga, namun saya juga tidak mau kalah dengan ikan. Saya terus berusaha menaikkannya ke permukaan laut. Ternyata seekor ikan barakota yang menyerah di permukaan air. Ini nih. Padahal tadi udah sampai dasar, masih aja nih si barakota nyambar-nyambar nih. Ini bentuknya fisik dia nih, memanjang dan giginya, mantap betul. Ini kalau kegigit aja parah nih, bisa dalam banget ini langsung kan nih. Tuh, waduh, luar biasa. Baru beberapa saat memainkan metal jignya, Medri langsung mendapatkan tarikan kuat dari kedalaman laut. Tidak mau kehilangan momen, ia pun dengan sigap meladeni perlawanan ikan. Strike! Karakter perlawanannya menunjukkan bahwa ukuran ikan tidak bisa dipandang sebelah mata. Waduh! Belakang udah strike. Mantap. Gimana Bang Fadli? Di belakang sendiri, pojok sendiri ternyata tuh. Strike ya Bang Medi itu. Pertarungan antara Medri dengan ikan berlangsung cukup sengit. Semua angler seketika berhenti memancing untuk memberi kesempatan bagi Medri menghadapi pertarungannya. Lama-lamain kayaknya ini ya. Iya. Enak ya. Medri benar-benar mampu menjaga fokusnya dalam menghadapi tenaga ikan dari kedalaman lebih dari 200 meter. Target ini guys. Hancur hatiku ini guys. Setelah bergelut kurang lebih 15 menit, akhirnya seekor ikan rubi berukuran besar berhasil dipaksanya menyerah. Keriuhan langsung terjadi di atas perahu. Targetnya naik. Mantap! Ikan keluarga snapper ini banyak ditemukan pada perairan hangat, yaitu di perairan tropis Indo Barat dan Pasifik Tengah. Sebagai penghuni laut dalam, ruby snapper bisa tumbuh panjang hingga lebih dari 1 meter dengan berat mencapai puluhan kilogram. Guys, 5,8 ini guys. Yang depan mana suaranya? Hai. Posisi belakang perahu sepertinya menjadi tempat sakral bagi Medri. Strike! Menggunakan piranti kelas medium, sensasi tarikan tenaga ikan pasti menaikkan adrenalinnya. Bang Medi nih di belakang strike lagi, tapi dari lengkungan juaraannya tuh. Oh, main-main dia lengkungan ujung juaraannya tuh. Barakota kayaknya Bang ya. Yang bener. Tapi bukan ruby ya. Mencoba menenangkan diri gitu. Ayo, semangat Medri, jangan sampai mocel ya. Akhirnya guys, long tail lagi. Kita jackpot long tail. Wow, seekor ruby longtail berhasil dipaksa naik oleh teman saya dari Morowali ini. Nah, kita cobain dikit lagi. Ada guys. Ada. Mas Ian, ini yang dicari. Itu. Penampakan ikan satu ini terlihat sangat cantik. Sesuai namanya, ruby longtail. Terlihat jelas dari bentuk ekornya yang panjang. Mancing mania strike back. Mantap! Jauh-jauh ke Sulawesi gak lengkap rasanya.
kalau saya nggak mencicipi salah satu makanan khasnya, yaitu ikan cakalang asap atau biasa disebut cakalang fufu. Sekalian saya juga mau ikut proses pembuatannya. Sulawesi terkenal dengan ikan asapnya, dan sekarang saya berada di Desa Samarinda, Kabupaten Morowali. Di sini adalah tempat pembuatan ikan cakalang asap atau biasa disebut dengan cakalang fufu. Ikan cakalang yang masih segar langsung diolah untuk menjaga kualitasnya. Cara membersihkan isi perutnya pun cukup unik, yaitu dengan ditarik dari bagian insangnya sekaligus. Setelah itu, ikan cakalang dibelah menjadi 2 bagian. Jadi ternyata nggak semua ikan cakalang itu dibelah jadi 2 seperti ini. Tergantung dengan ukurannya Pak ya. Iya, besar kecil. Tergantung besar kecilnya. Kalau kecil seperti ini, dia cukup dibuang isi perutnya aja. Baru nanti ditusuk bambu Pak ya. Iya. Nah, Kalau semua ikannya sudah bersih, tandanya sudah bisa dijepit dan ikat menggunakan daun pandan pantai yang sudah dikeringkan. Keluarga Pak Haris biasanya bisa memproduksi ikan cakalang fufu mencapai 50 kg per harinya. Ikan dan perapian sudah siap semua. Kayu sudah menjadi bara. Sekarang saatnya menyusun ikan-ikan cakalang yang sudah dijepit atau ditusuk dengan bambu. Penyusunannya pun juga ada tekniknya. Bagian daging harus berada di bagian bawah, agar asap dapat terserap pada daging ikan. Selain itu, kandungan air pada daging ikan juga bisa lebih cepat hilang. Sudah tersusun rapi, sekarang tinggal ditutup agar asapnya terfokus pada ikan-ikan cakalang ini. Waktu yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Yap, apalagi kalau bukan mencicipi ikan cakalang fufu fresh from pengasapan. Kalau saya masak bersama teman-teman angler, pasti akan lebih enak lagi nih. Nah, Bang Anto, nih saya bawa cakalang fufu tadi dari pengasapan, Bang. Ini katanya tuh enaknya dimasak pakai kuah gitu, Bang ya? Ya. Nah, ini enaknya masak apa ini, Bang, kita, Bang? Masak santan paling enak. Ikan cakalang fufu langsung disuir-suir, karena memang cara memasak di sini memang seperti itu. Tidak perlu terlalu halus-halus, yang penting terlepas dari kepala dan badannya. Saya pun langsung menyiapkan bumbu santannya. Sekalian belajar, siapa tahu bisa dipraktekkan di rumah. Bawang, cabai rawit, kunyit, dan jahe dihaluskan bersamaan. Untuk lengkuas dan batang serai cukup digeprek aja ya. Bumbu sudah halus dan ikan selesai disuir. Sekarang kita mulai menumisnya. Kalau aroma tumisan sudah mulai wangi, masukkan lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Lanjut tumis bumbu hingga harum. Tambahkan santan secukupnya sebagai kuah dari kuliner kali ini. Kalau santan sudah masuk, harus terus diaduk supaya tidak pecah santannya ya. Kuah sudah mantap, langsung masukkan suiran cakalang fufunya. Aduk-aduk sampai terendam dan merata. Kurang dari setengah jam, cakalang fufu kuah santan siap menjadi santap siang kami. Wih, ini dia nih masakan kita udah mateng nih. Wah, dari aromanya aja udah menggugah selera banget ya. Oke, yuk mumpung masih hangat, langsung aja kita makan ya. Benar-benar perpaduan yang pas banget nih Strike Big Mania. Cakalang fufu dimasak pakai santan seperti ini, itu perpaduan yang sangat cocok ternyata ya. Ini memang masakan khas ini ya? Ya. Jadi aroma asap dari si cakalang fufu ini kuat banget. Walaupun dimasak santan seperti ini justru nggak hilang sama sekali, tapi justru semakin nikmat.